Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex ya. Hari ini, hari Kamis tanggal 21 Juli 2022, Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di pair USD, di mana ada Euro USD, GBP USD, kemudian ada Aussie USD ya. Terus kemudian ada USD Kanada, USD Jepang Yen, serta USD Swiss Franc. Oke, nggak lama-lama langsung aja kita lihat di chart. Kita mulai di time frame daily ya untuk Euro USD, di mana pergerakan saat ini masih terjadi yang namanya koreksi ya. Memang ada kenaikan, tapi kenaikan ini masih bersifat koreksi. Kalau dalam tren turun masih kuat turun, tapi saat ini koreksinya masih akan menuju ke area 50%, akan menguji sekali wilayah ini, yaitu di 1.02838, dan dimana di hari kemarin terjadi tekanan seller yang mencoba menekan, tapi dia tidak mampu melewati body dari candle warna hijau ini. Artinya masih ada tekanan buyer yang cukup signifikan, terbukti dari pembukaan tadi pagi ya, hingga saat ini mendekati berjalan di sesi Asia dan nanti mendekati sesi Eropa. Posisinya saat ini masih menguat, yaitu di 1.02201. Oke, sekarang kita coba turunkan di time frame H4 ya, apa yang bisa kita lihat. Nah, ini skenario kita kemarin ya, skenario kita kemarin dari dia breakout ya, breakout area support dan terjadi penurunan dan mendekati EMA 50 baru terjadi penolakan. Seperti apa sekarang? Ini saya hapus dulu ya. Oke, nah ini posisinya seperti ini. Sebentar. Oke, kita memiliki target ya. Sebenarnya di wilayah ini adalah ada area imbalance dan order block, tapi ternyata dia tertahan di EMA 50 dan terjadi kenaikan dari koreksi atau tren pendeknya naik ya, akan menguji level 1.02838 seperti ini. Jadi yang pertama dia harus break dulu area resisten ini ya, yang menjadikan key level yang sebelumnya. Ini saya hapus juga. Ini menjadi area resisten. Ini menjadi area resisten. Nah, seperti ini ya, akan menguji hari ini kekuatannya sampai berapa nanti kita lihat ya. Yang jelas posisinya saat ini akan kecenderungan naik menuju 1.02735. Sekarang kita turunkan di time frame 1 jam. Di time frame 1 jam untuk Euro USD ya, Anda bisa lihat. Nah, ini sudah terjadi kenaikan di wilayah saat ini ya, di wilayah menjadikan area support kemarin ya. Saat ini sudah mendekati area resisten. Langsung aja saya gambarkan dengan posisi seperti ini. Besar kemungkinan yang pertama ya, karena indeks dolar pun saat ini juga sesi Asia melemah ya. Ini terjadi kenaikan. Perhatikan ya, ini terjadi kenaikan. Besar kemungkinan akan menguji wilayah ini ya. Terus koreksi baru dia bisa break dan menuju ke area 61,8%. Ya, ini gambarannya ya. Bisa juga akan menguji area imbalance ya, atau sekali lagi dia kalau memang tidak berhasil break di wilayah ini, besar kemungkinan dia akan menguji sini. Kalau di sini nanti ada bearish pin bar yang besar ya, impulsif ya, bearish impulsif, dia bisa ke arah imbalance ya, dan bisa naik. Karena menurut saya masih saat ini masih pengujian area koreksi ya, ke area 50 sampai 61,8%. Baru nanti kita lihat di sini apakah ada pembalikan dari Euro USD. Oke. Kemudian kita berlanjut di GBP USD. Kita mulai juga di time frame daily ya, kita lihat. Oke, di GBP USD juga sama, kemarin ada tekanan seller ya, di mana buyer dan seller juga memiliki kekuatan seimbang. Apakah saat ini akan terjadi sideways? Yang jelas ini akan menguji weekly open sekali lagi di 1.20328 sampai dengan area resisten 1.20516 ya. Ini posisinya kalau kita perhatikan ini akan mengarah menuju ke area EMA 50 ya, menuju ke sini. Nanti kita lihat minimal dia harus breakout dulu area resisten terdekatnya. Oke. Sekarang kita turunkan time frame 4 jam ya. Di time frame 4 jam Anda bisa perhatikan, ini saya perbesar. Ya, kemarin skenario kita berhasil ya, terjadi breakout di bawah dan menuju ke area EMA 50. Saat ini sudah membentuk bullish engulfing ya, tapi ini masih berjalan kurang lebih 5 menit lagi akan habis candle ini, tapi sudah matang lah kalau sekarang pukul 11
pukul 11 lebih 54 menit. Ya, ini ntar lagi habis membentuk bullish engulfing, besar kemungkinan dia akan menguji area resisten dan weekly open-nya. Jadi skenarionya seperti apa? Langsung saya gambarkan ya. Karena ini sudah breakout, Anda bisa lihat ya sebentar. Mungkin ada tambahan yang harus saya sampaikan juga. Perhatikan ini saya tarik garis trend line dari pembentukan swing ini ya. Lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, sampai akhirnya dia breakout impulsif bullish ya. Perhatikan. Dan menguji area sini, tertahan, dia retest. Dan ini sekali lagi, karena ini sudah membentuk bullish engulfing, besar kemungkinan dia akan breakout wilayah resisten menuju 61,8% sampai di area 78,6%. Seperti itu kondisinya ya. GBP USD hari ini akan mencoba kekuatannya ya, mencoba untuk naik, menguji area resisten. Dan gambaran skenarionya langsung aja saya gambarkan, karena di sini ada bullish ya, ini bullish engulfing ya, dia akan naik menguji ke sini ya, breakout, koreksi, baru dia naik. Ini gambarannya seperti ini ya. Kita lihatnya di time frame H4 ya. Kalau kita turunkan di 1 jam juga sama kok, nggak kurang nggak lebih sama. Ini juga ada bullish engulfing ya, ini ada bullish engulfing kalau kita perbesar seperti ini. Nah, ini bullish engulfing ya. Ini akan mencoba kekuatannya, menguji level terdekatnya yaitu di 1.20516 resisten terdekat. Oke. Sekarang kita berlanjut di market Aussie USD. Nah, ini tambahan ya, ini kita kasih tambahan, ada Aussie USD. Aussie USD juga sangat menarik kalau kita perhatikan. Sebenarnya semuanya hampir sama ya. Jadi ini buat teman-teman aja. Kenapa saya kemarin nggak semuanya saya analisa, karena Aussie, GBP, Euro, pokoknya yang belakangnya USD itu pergerakannya hampir sama. Ya, catatannya di situ teman-teman. Jadi sebenarnya pergerakannya hampir sama mereka. Jadi pengaruhnya ada di indeks dolar. Kalau indeks dolar melemah, dia pasti naik. Apalagi kalau Euro USD, pengaruhnya besar sekali. Ini ada pergerakan perlawanan dari seller, ada long legs doji ya, ada di mana buyer dan seller melakukan seimbang, tapi hari ini membuktikan buyer masih memiliki power dari impulsif ini. Ya, ini akan mencoba di resisten terdekatnya sama dengan area 38,2% yaitu di 0.69113, akan menguji juga di 0.69305, mendekati sama 50, akan menguji ke wilayah ini. Oke. Besar kemungkinan karena di sini ada weekly open yang sudah di breakout ya. Jadi artinya akan ada dorongan kuat. Kalau kita perkecil pun ya seperti ini, kurang lebih akan mendekati wilayah ini. Apakah nanti ini jadi berhasil di breakout ya, tapi bukan hari ini ya, tapi hari ini minimal dia akan mendekati area 50%, yaitu di kisaran 0.69823. Oke. Kita turunkan di time frame 4 jam. Oke, ini time frame 4 jam. Anda perhatikan ya, nih di time frame 4 jam. Sebentar, ini sinyalnya agak buruk, nggak tahu kenapa ini. Wifi-nya agak kurang bagus. Nah, oke. Nah, ini ya. Ini udah kita dapatkan. Besar kemungkinan akan mendekati ke wilayah ini, resisten terdekat sampai dengan area ini ya, area 50% ya, di 0.69823. Akan menguji kuat ke area sini ya. Ini perhatikan, ini akan membentuk area base nih. Jadi rally base, kemudian dia bisa rally. Kalau kita lihat di sini pun ada 1 2 3 4 5 ya, ini ABC, baru dia naik lagi. Oke. Itu yang bisa kita lihat ya setelah dia breakout order, breakout structure. Sekarang kita turunkan level 1 jam. Time frame 1 jam. Oke. Ini naik dulu ya, kemudian dia akan koreksi, baru dia naik. Ya, gambarannya adalah seperti ini. Langsung aja saya masukkan ini ya, planningnya, strateginya dari sini ya. Ini akan breakout. Ya, ini akan breakout, kemudian dia koreksi, baru dia naik lagi. Gambarannya seperti ini. Intinya dia naik ya. Intinya dia naik untuk Aussie USD ya. Nih. Dan kita berlanjut di market USD Kanada. Kita mulai time frame daily juga. Ini terjadi penurunan ya. Ini kebalikannya karena USD di awal baru mata uangnya.
ya, USD Kanada, USD Jepang Yen, USD Swiss franc, semua pasti kurang lebih pergerakannya hampir sama. Perhatikan, ini 1 2 3 candle warna merah, kekuatannya ada sedikit penolakan pada buyer ya, ada long legs doji, bisa naik bisa turun, tapi menunjukkan sampai dengan sesi Asia ini terjadi penurunan, akan menguji kuat dari support terdekatnya di sini ya, di 1.28201. Itu akan menjadi area support terdekat ya. Itu yang bisa kita lihat. Kita turunkan time frame 4 jam. Oke, perhatikan di time frame 4 jam memang kemarin sempat menyentuh area order block ya, sempat naik tapi tidak signifikan karena kekuatan indeks dolarnya melemah ya, makanya dia tidak kuat naik. Ini saya hapus. Posisinya saat ini akan kembali lagi mengalami penurunan ya. Ini akan menguji level terdekat supportnya yaitu di 1.28361. Besar kemungkinan hari ini akan terjadi penurunan. Kalau kita turunkan, kalau hari ini ya, besar kemungkinan menurut saya sih akan sideways ya. Kalau dilihat dari pergerakannya ini akan menguji ke wilayah ini ya, di sini baru dia akan tes ke sini dan menguji lagi. Kemungkinan besar seperti ini, tidak ada pergerakan yang signifikan ya menurut saya, karena di sini juga ada area resisten ya. Ini ada resisten terbentuk yang di hari kemarin. Ini ada area resisten. Ya, kurang lebih pergerakannya seperti ini. Kalau kita turunkan di time frame 1 jam pun hampir sama ya. Jadi akan bergerak di wilayah terdekat aja di 1.28201 sampai dengan 1.29065. Oke, kita berlanjut di market USD Jepang Yen. Kita lihat di time frame daily USD Jepang Yen yang pasti pergerakannya strong banget ya. Trennya tren naik, tidak ada belum ada koreksi ya sampai saat ini. Kalau kita turunkan 4 jam. Nah, di 4 jam ini membentuk area base ya. Perhatikan ada pembentukan area base. Tapi di sini saya akan hapus dulu gambarannya ya kemarin. Kalau saya lihat dengan adanya ini muncul bearish engulfing, akan terjadi koreksi tapi dia lebih ke sideways. Menurut saya seperti itu ya. Jadi ini batasannya adalah wilayah ini resistennya ya. Perhatikan, ini supportnya. Jadi kalau dia turun pun ya seperti ini gerakannya. Nah, besar kemungkinan seperti ini baru dia akan tes ke sini baru dia akan break lagi. Nah, gambarannya kurang lebih seperti ini untuk USD Jepang Yen. Oke. Saya berlanjut di market USD Swiss franc. Seperti apa kondisinya? Nah, ini USD Swiss franc juga akan melanjutkan penurunan. Terlihat sekali ya, dia gagal breakout area trend line, dia turun, sudah ada dua candle menunjukkan bearish engulfing. Ini akan terjadi penurunan, akan menguji area support. Oke, ini pas ya sebenarnya yang kita gambarkan kemarin, dia retest ke sini. Nah, ini tinggal ini sebenarnya penerusan aja ini sih. Nah, ini udah ya. Jadi seperti ini. Nah, oke. Nah, gambarannya turun seperti ini. Jadi ini kondisinya dari USD Swiss franc ya. Besar kemungkinan akan menuju ke area 61,8%, menguji wilayah ini sampai dengan di area ini. Nah, di area ini, di kisaran ini nih. Di 0 poin, mungkin saya tandain aja. Sebentar, di area ini ya. Akan menguji kuat di level ini di 0.96140. Ini adalah area support ya, ke sini. Jadi ini kondisinya untuk market USD Swiss franc. Oke, mungkin ini yang bisa saya sampaikan ya buat teman-teman semua, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa bagikan channel ini, video ini ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Dan saya ucapkan terima kasih buat subscriber baru. Semoga video atau channel Zona Forex ini bermanfaat buat kalian semua dan bisa membantu memberikan gambaran mengenai dunia trading. Oke, thank you semuanya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Oke, saya ucapkan terima kasih. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.